Hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini kita ada case study mengenai data orderan dan pendapatan ongkir dan kita harus hitung setoran persentasenya. Jadi di antara kalian itu ada yang nanya, kalau misalnya kita punya data orderan kayak gini, ada nama kurirnya dan juga di sini ada ongkir dan tripnya ya. Jadi di sini ada ongkirnya berapa dan juga trip ke berapa, mereka dapat pembayaran berapa untuk kurirnya. Nah, di sini ada 14 dan juga ada setiap kolom atau setiap sel terisi pembayarannya berapa. Di sini totalnya juga ada total trip memakai rumus count, jadi untuk berapa kali, dan juga untuk ongkir adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan ongkirnya satu kurir itu dapat berapa. Di kolom ini ada setoran, di mana itu adalah persentase untuk cut-nya. Jadi ada beberapa yang terisi, ya mungkin ini salah satu contoh aja ya. Cuman, basically yang kita mau tahu adalah berapa persen yang harus disetor oleh satu kurir kalau mereka membuat beberapa trip dengan jumlah ongkir yang berbeda-beda guys, kayak gini. Yang sekarang terjadi adalah mereka dipukul rata guys, jadi tergantung dari jumlahnya berapa, mereka dapat persentase setorannya rata gitu. Sedangkan yang mau dilakuin adalah di setiap ongkir per trip ini, mereka pengen persentasenya itu beragam. Jadi di sini gue blok aja dulu setorannya, gue tutup. Yang gue lakuin adalah, gue copy dulu guys, table ongkir per trip ini ke samping. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu persentase di setiap ongkir dan trip ini itu berapa persen yang mau kita apply. Jadi isinya gue delete dulu dan judulnya diganti menjadi setoran. Oke, sekarang kita pengen bikin, untuk satu, kan di sini 2 ya, berapa persen, dan satu di sini berapa persen, yang ketiga, keempat, dan seterusnya itu berapa persen, sesuai dengan ongkir per tripnya. Kayak gitu ya. Untuk lebih detail kayak gini, ongkir pertama kan 2. Nah, untuk yang satu di sini setorannya persentasenya harus sesuai dengan 2. Yang kedua juga, yang ketiga juga, dan yang keempat juga. Jadi contoh di sini 25 harus sesuai dengan setoran yang keempat, kayak gitu ya. Nah, sekarang caranya kayak gimana guys untuk membuat setiap ongkir per trip ini menjadi setoran dan sesuai dengan persentasenya. Gampang, kita bisa pakai rumus index match, tapi ini agak beda ya guys. Kalau kalian belum ngerti rumus index match, kalian bisa nonton di video gue yang sebelumnya ya. Di sini kalau kalian pakai rumus index dan juga match kriteria yang ini dan juga match lookup array-nya yang ini, biasa kan kalian pakai 0 ya guys untuk exact match. Tapi sekarang kalian harus ganti dengan minus 1. Kenapa? Soalnya ketika pakai min 1, lookup array-nya itu pasti akan membuat menjadi range guys. Jadi di sini kan 50 dan 20 itu adalah 30 juga masih bisa kebaca guys. Jadi hasilnya juga C kayak gitu ya. Kalau diganti 90, maka hasilnya akan menjadi B kayak gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan logic yang sama, kita bisa membuat rumus untuk menghitung setorannya berapa persen guys. Di sini contohnya bikin 10 terus 20%, di bawahnya 10% dan juga 30% ya untuk setorannya. Nah, di atas ini tulis aja misalkan 999 karena ini adalah untuk menghitung yang penting adalah lebih besar dari 10 guys. Di bawah tulis 0. Oke, ayo sekarang kita coba bikin rumusnya. Sekarang kalau misalnya tulis kriterianya ongkirnya 9, hasilnya harusnya 20% ya guys. Jadi di sini index, masukin apa yang kita mau ambil, match kriterianya dan juga lookup array-nya. Jangan lupa tutup pakai minus 1 kayak gini. Oke, hasilnya di sini 20% ya. Nah, sekarang kalau kita mau coba ganti kriterianya itu menjadi angka lain, contohnya di sini 11, maka hasilnya 30% guys, karena lebih besar dari 10 ya. Yang di sini kenapa 0? Supaya lebih fleksibel guys. Jadi kalau misalkan di sini tulis 5 dan ongkirnya itu 3, maka hasilnya 10%, karena di bawah 5 ya. Dan kalau misalkan diganti 8, hasilnya akan 20%. Jadi kalau suatu saat pengen ditambahin kriterianya lebih, bisa tambahin aja guys. Oke, sekarang rumus ini itu udah bisa kita pakai di sheet untuk yang kita kerjain sekarang. Kita cut aja, kita pindahin ke sini. Di sini gue copy ke paling atas dan kasih judul untuk ongkir dan juga setorannya berapa persen. Dan sekarang kita bisa nge-link rumus atau kriteria di sini ke bagian table yang setoran yang baru kita buat tadi. Oke, ini rumusnya. Kita cut aja, kita pindahin ke sel Y6 yang ada di setoran di sini. Kemudian kita ganti aja lookup value-nya, yaitu kita pindahin ke ongkir yang pertama. Jangan lupa log-nya kita ilangin, supaya ketika di copy, rumusnya bisa jalan semua. Oke, kita copy aja ke bawah, kayak gini. Nah, sekarang semua udah terisi ya. Kira-kira persentasenya berapa sesuai dengan ongkirnya. Sekarang kita cek lagi, kalau misalkan di sini kan banyak yang blank-blank juga ya guys sebenarnya, tapi masih terlihat. Kita pakai rumus aja. Kalau di sel ongkir per tripnya ini sama dengan blank, kita masukin blank.
Otherwise, kita pakai rumus index match yang tadi, kayak gini. Oke, sekarang jauh lebih rapi ya. Oke, kita sense check aja. Jadi misalkan di sini itu coba gue hilangin dulu colornya. Jadi kita sense check. Oke, di sini kan 15 harusnya 30% ya, udah benar. 7 harusnya 20, 5 juga 20 dan ya udah oke ya, udah benar sesuai dengan ongkir. Kita tambahin aja row atau kolom baru di sini. Kita pakai rumus sum product, guys. Kenapa pakai sum product? Karena kita pengen mengalihkan ongkir di setiap masing-masing perjalanan ini dengan setorannya sendiri. Jadi kita masukin aja sum product, kita masukin array 1, array 2 kayak gini, kita tutup kurung dan kita copy aja guys ke bawah. Jangan lupa untuk diubah menjadi numbers ya. Jadi rumus sum product ini itu sangat membantu guys. Jadi kalian gak usah tulis satu-satu ongkir pertama kali setoran pertama dan seterusnya ya. Jadi langsung aja pakai rumus sum product. Setelah kalian copy kayak gini, selesai guys. Jadi ini adalah total setorannya. Untuk kurir pertama, total setorannya misalkan di sini 2,2 gitu ya. Dari 11 jadi 2,2, dari 150 jadi 42,15. Jadi terkesan lebih fair gitu ya ke ongkirnya. Daripada sebelumnya kita sama ratakan persentase setorannya ke mereka. Jadi begitu ya contohnya. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan juga kalau ada case-case lain yang mau dijelasin, tinggal kirim aja guys, nggak apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe, dan see you in the next video.